Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pembagian kalimat dalam ilmu nahwu. Kalimat dalam ilmu nahwu itu dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Apa itu isim? Isim adalah kata benda atau kata sifat. Ya, isim adalah kata benda atau kata sifat. Contohnya adalah zaidun, masjidun, ya, itu isim. Ya, karena apa? Dia benda. Zaidun, dia adalah orang, berarti benda. Masjidun, dia adalah sebuah bangunan, berarti apa? Benda. Atau juga isim itu berupa kata sifat. Contohnya qaimun, yang berdiri. Jamilun, yang indah, yang bagus, ya. Berarti kalau ada kata yang diberi yang indah, yang bagus, yang berdiri, yang dermawan, itu namanya kalimat isim. Kemudian kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kata kerja. Ya. Jadi kalimat yang menunjukkan kata kerja itu namanya kalimat fi'il. Contohnya doroba yadribu, artinya memukul. Ya. Jadi memukul itu adalah kata kerja. Kemudian contoh lagi nasoro yansuru, artinya menolong. Ya. Berarti itu adalah kata kerja dan banyak sekali. Misalnya berdiri, berlari, berjalan. Nah, itu adalah kata kerja. Nah, itu dinamakan kalimat apa? Fi'il. Kemudian yang ketiga kalimat huruf. Nah, kalimat huruf ini bisa dikatakan kata sambung, ya. Atau bisa juga yang bukan kalimat isim dan bukan kalimat fi'il, berarti itu kalimat huruf, ya. Jadi kalau bukan kata benda, bukan kata sifat, bukan kata kerja, itu dinamakan kalimat huruf. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri isim, ya. Ciri-ciri isim. Nah, tadi itu kita bisa mengetahui ciri-ciri isim kalau kita mengetahui artinya, ya. Jadi kalau kita tahu kata benda, oh ini kata benda, ini kata kerja, ini isim, ini fi'il. Nah, itu kalau tahu artinya. Sedangkan kalau kita tidak tahu artinya, misalnya kita membaca dalam kitab kuning, ternyata kita nggak tahu artinya, nah, maka itu bisa diketahui dengan ciri-ciri lain, yaitu melihat daripada bentuk lafadznya. Ya. Ciri-ciri isim itu bisa diketahui dengan yang pertama bil hafdi, yaitu i'rab jar. Yang kedua dengan tanwin, yang ketiga dengan masuknya alif dan lam atau al, yang keempat adalah huruf jar. Ya, berarti kalau ada kalimat di situ ada huruf jar, ada al, ada tanwin, atau di-i'rabi dengan huruf jar, berarti itu sudah bisa dipastikan adalah kalimat isim. Contohnya bil hafdi marartu bi zaidin. Ya, marartu bi zaidin. Zaidin ini adalah isim. Kenapa isim? Karena di-i'rabi dengan jar, yaitu din. Ya, zaidin ini adalah isim. Selanjutnya tanwin. Contohnya zaidun qaimun. Ya, zaidun ini kalimat apa? Isim. Sebab apa? Ada tanwinnya. Zaidun. Ya, dunnya ini. Qaimun juga isim. Kenapa isim? Ada tanwinnya, yaitu mun, qaimun. Selanjutnya kalimat yang bisa dimasuki al. Contohnya al-gulamu, ada alnya. Ya, maka ini dinamakan isim. Selanjutnya adhabu ilal masjidi. Al masjidi ini kalimat apa? Kalimat isim. Sebab apa? Apa namanya? Dia terkemasukan huruf jar, yaitu ila. Ya, al masjid dimasuki ila, maka dia dinamakan kalimat isim. Selanjutnya ciri-ciri kalimat fi'il, ya. Sebagaimana kita ketahui di awal, kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja. Nah, itu kalau kita tahu artinya, ya. Kalau kita tahu artinya itu kerja, berarti sudah bisa dipastikan itu fi'il. Nah, sekarang masalahnya kalau kita tidak tahu apa itu, kita tidak tahu kosakata itu artinya kerja.
Ya, kita hanya tahu kalimat itu tapi tidak tahu artinya. Nah, maka bisa kita ketahui dengan ciri-ciri berikut ini. Ya, jadi fi'il itu bisa diketahui dengan qad, sin, saufa, dan tak ta'nis sakinah. Jadi apabila ada kalimat yang itu kemasukan qad, sin, saufa, dan tak ta'nis sakinah, maka itu dinamakan kalimat fi'il. Contohnya yang qad aflahal mu'minuna. Mana yang dimasuki qad? Aflaha. Ya, aflaha artinya qad aflahal mu'minun adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad di sini dinamakan kalimat fi'il karena apa? Dia dimasuki aflaha di sini adalah kalimat fi'il karena dia dimasuki qad. Selanjutnya sin. Sayakumu zaidun. Artinya akan berdiri Zaid atau Zaid akan berdiri. Nah, yakumu ini dinamakan kalimat fi'il karena terdapat sinnya ini ya. Sin, sayakumu zaidun. Kemudian saufa. Saufa yakumu zaitun. Yakumu ini dinamakan kalimat fi'il karena ada saufa. Ya, jadi sayakumu zaitun. Yakumu ini dimasuki saufa. Selanjutnya tak ta'nis sakinah. Apa itu tak ta'nis sakinah? Tak ta'nis sakinah yang ini, yang mati ini. Ya, tak yang mati. Tak ta'nis tak yang mati. Contohnya komat hindun. Ya. Jadi asalnya adalah koma, kemudian ditambah tak jadinya komat. Maka koma ini adalah kalimat fi'il. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri atau kita identifikasi sebuah kalimat apakah itu termasuk kalimat isim, fi'il atau huruf. Ya, ini bentuk latihan ya. Bentuk latihan. Jadi kita kan tadi sudah memahami, kita sudah mengerti apa itu kalimat isim dan ciri-cirinya, apa itu kalimat fi'il dan ciri-cirinya ya. Sekarang kita praktekkan. Jadi dalam satu kalimat kita kupas per lafadz satu-satu apakah itu termasuk isim, fi'il atau huruf. Nah, di sini saya ambilkan contoh dari sebuah hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya sahnya sebuah amal itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu punya niat masing-masing. Dari kata pertama innama ya, innama. Ini kita identifikasi dia termasuk isim, fi'il atau huruf ya. Kita ingat tadi ciri-cirinya. Dia kata kerja atau bukan? Benda atau bukan? Oh, ternyata dia bukan benda, dia bukan kerja. Berarti dia apa? Huruf. Karena bukan kerja, bukan benda. Atau bisa dilihat dari lafadznya, kita nggak tahu artinya. Innama ini bisa dimasuki ciri-ciri fi'il bukan? Qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah. Tidak bisa. Oh, berarti dia bukan fi'il. Innama ini bisa, ini ada tanda isim bukan? Yaitu huruf jar, i'rab jar, tanwin, dan al. Tidak ada. Oh, berarti dia bukan fi'il dan bukan isim. Berarti dia huruf. Selanjutnya adalah al-a'malu. Nah, kita identifikasi apakah ini isim, fi'il, atau huruf. Kita lihat lafadznya. Oh, ini ada alnya. Oh, berarti dia kalimat isim karena ada alnya. Selanjutnya bin niyati. Nah, ini kalimat apa? Bin niyati. Oh, ada baknya. Bak itu huruf jar. Oh, berarti ini adalah ciri dari kalimat isim. Selanjutnya wa innama. Nah, sama innama yang kedua dengan yang pertama. Berarti dia apa? Huruf. Kemudian likulli mri'in ini asalnya adalah dua lafadz dijadikan satu ya. Namanya susunan idhofah. Asalnya adalah likulin dan imri'in. Likulin ini berarti apa? Likulin ya. Likulin. Ada tanwinnya. Oh, berarti dia kalimat isim. Atau ada lamnya ya. Lam ini adalah huruf jar. Kulin kemasukan huruf jar. Oh, berarti dia kalimat isim. Kemudian imri'in. Ya, imri'in ini ada tanwinnya, berarti kalimat isim. Ma. Oh, ma ini berarti dia bukan isim, dia bukan fi'il, berarti apa? Huruf. Selanjutnya nawa. Nawa ya. Nawa artinya niat dari
Artinya kita sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya nawa ini adalah fiil karena apa? Niat, ya. Niat itu sebuah kata kerja. Dilihat dari lafadznya, nawa ini bisa dimasuki tak taknis, misalnya nawat, ya ini bisa. Atau qad nawa bisa. Oh, berarti dia itu fiil. Atau saufa nawa. Ya, kalau saufa tidak bisa ya, karena saufa masuk pada fiil mudhari. Ya bisa dimasuki qad dan tak taknis sakinah. Qad nawa atau nawat. Berarti dia termasuk kalimat fiil. Selanjutnya contoh doroba zaitun amron fitdari. Ya, kita kupas satu persatu, kita preteli, kalau istilah Jawanya, istilah di pesantren, dipreteli, kita identifikasi per kalimat, ya. Ini adalah kalam, kita preteli per kata. Doroba ini kalimat apa? Ya, dari sisi artinya, doroba ini artinya memukul. Nah, berarti kita sudah tahu kalau kata kerja itu adalah fiil. Ya. Dari sisi lafadznya, doroba ini bisa dimasuki tak ta'anis sakinah. Contohnya dorobat. Oh, berarti dia fiil. Kemudian zaitun. Zaitun ini adalah orang. Oh, berarti benda. Oh, dia itu dinamakan isim. Atau bisa juga dari lafadznya. Zaitun ini ada tanwinnya. Oh, berarti dia kalimat isim. Selanjutnya amron. Amron ini juga sama zaitun. Ya, amron ini adalah nama orang. Berarti benda. Benda itu berarti kalimat isim. Atau dari ciri lafadznya, amron ini ada tanwinnya. Ya, amron ada tanwinnya, maka dia dinamakan kalimat isim. Selanjutnya fi. Nah, fi ini apakah isim, fiil atau huruf? Ya, fiil bukan, isim bukan. Kalau bukan isim, bukan fiil, berarti apa? Huruf. Ya, fi atau dia menjadi kata sambung. Kemudian ad-dari. Ya, ad-dari, dar ini adalah rumah, artinya rumah. Ya. Ad-dari ini artinya apa? Rumah. Rumah itu apa? Benda. Oh, berarti dia isim. Ya. Dari ciri lafadznya, ad-dari ini kemasukan fi. Fi ini huruf jar, ad-dari ini kemasukan huruf jar. Maka ad-dari ini dinamakan apa? Isim. Ya. Di penjelasannya kalimat isim, fiil, dan huruf adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sekian dulu, kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.